Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Saya memberikan tema yaitu iman yang semakin kuat dan kokoh dalam segala keadaan. Rasul Petrus atas ilham Allah telah menulis surat kepada jemaat yang ada di Kapadokia, yang ada di Bitinia, yang ada di Pontus, di Galatia, Asia Kecil. Walaupun mereka sedang menghadapi tantangan, tapi Petrus ingin supaya iman mereka justru semakin kokoh, semakin kuat. Demikian juga Rasul Petrus dan Tuhan Yesus Kristus pasti juga mengendaki iman sang dan saudara semakin kuat dan semakin kokoh, walaupun juga menghadapi tantangan. Dan kita tahu semua tantangan kita sekarang adalah wabah corona yang tidak tahu kapan akan selesai. Justru dalam situasi seperti ini, iman kita semakin kuat. Bagaimana supaya iman kita semakin kuat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saya dan saudara banyak waktu, maka saya dan saudara perlu juga banyak berjumpa dengan Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam ayat yang keempat, dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup. Batu yang hidup adalah lambang daripada Kristus Yesus sendiri. Kita datang pada batu yang hidup, yaitu datang untuk bersekutu dengan Kristus, datang untuk bercakap-cakap dengan Kristus, bercakap-cakap dengan Kristus. Tapi juga bukannya khusus bercakap-cakap saja, tapi juga datang dengan mengajukan permohonan kepada Tuhan Yesus Kristus. Datang juga dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Datang dengan cara juga kita mengungkapkan seluruh isi hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Dan setiap orang pasti punya pergumulan yang berbeda-beda, dan itu perlu diungkapkan kerinduannya terhadap Tuhan, supaya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup dan pelayanan kita. Itu sebabnya yang kedua, yaitu perlu ada kerinduan dipakai Tuhan. Maka dikatakan di dalam ayat yang kelima, dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kristus juga dilambangkan batu yang hidup. Saya dan saudara orang percaya juga sebagai batu yang hidup, yang dipakai untuk membangun satu rumah rohani, yaitu gereja Tuhan. Untuk membangun gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan semakin kuat, semakin kokoh, semakin indah, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Dimulai dari kerinduan setiap jemaat untuk ambil bagian di dalam pelayanan, untuk rindu dipakai Tuhan, baik melalui waktunya, tenaganya, pikirannya, dan juga harta kekayaan Allah yang dipercayakan kepada kita. Ketika kita ada kerinduan untuk dipakai Tuhan dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan, justru kita akan banyak mengalami kekuatan kuasa Tuhan dan firman-Nya. Semakin berpengalaman dengan Tuhan sehingga imannya semakin kokoh, bukan semakin loyo. Menjadi orang Kristen makin lama imannya makin kuat, makin kokoh karena berpengalaman dengan Tuhan secara pribadi, mengalami Allah secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita di waktu-waktu seperti sekarang ini justru mari kita banyak datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, mengungkapkan isi hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan.
bahkan kerinduan kita, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mengambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan selagi kita masih hidup di muka bumi ini, sehingga gereja Tuhan kokoh, kuat, berkembang, bertumbuh, dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan, dan mendorong kita untuk semakin berpengalaman dengan Kristus secara pribadi. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan beserta kita senantiasa.